Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haira Uma ingin menjelaskan jenis-jenis investasi dengan keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, tabungan. Untuk saat ini, tabungan merupakan salah satu investasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Tabungan adalah penyimpanan sejumlah uang di bank yang bisa kita ambil kapan saja ketika kita memerlukannya. Keuntungannya yang pertama yaitu kita bisa mengambil uang kita kapan saja tanpa ada resiko apapun. Transaksinya sangat mudah, penarikan maupun penyetorannya. Kerugiannya, dikarenakan pengambilan uangnya sangat mudah, kita bisa kapan saja mengambilnya dan menggunakannya. Hal tersebut bisa kurang efektif bagi orang yang tidak bisa mengontrol keuangannya. Yang kedua, ada deposito. Deposito adalah penyimpanan uang dalam periode tertentu. Uang tidak bisa diambil jika waktu yang ditentukan belum sampai, dan jika uang itu diambil sebelum jatuh tempo waktu yang ditentukan, maka akan mendapatkan penalti atau denda yang nilainya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Keuntungannya, risiko yang sangat rendah dan bunga yang dapat diambil lebih besar dari tabungan yang biasanya. Kerugiannya yaitu uang tidak bisa diambil kapan saja sebelum waktu yang ditentukan walaupun kita sedang membutuhkannya. Keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit jika kita bandingkan dengan jenis investasi lain yang dihadapkan dengan risiko pasar yang lebih besar. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana adalah sebuah tempat penghimpunan dana yang dilakukan secara kolektif. Dana yang sudah terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi, lalu akan diinvestasikan ke jenis investasi yang lain. Keuntungan dan kerugian yang dialami pada investasi tersebut akan dibagi rata kepada para investor. Jika reksadana antara lain adalah pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Yang keempat, ada saham. Jika dalam suatu perusahaan kita memiliki suatu saham, berarti kita memiliki kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Uang kita yang tertanam pada perusahaan menjadi modal bagi perusahaan yang terkait. Perusahaan akan memberi keuntungan bagi siapa saja yang mempunyai saham pada perusahaan tersebut. Hal ini dinamakan dividen. Jika penilaiannya baik dan banyak yang tertarik membeli sahamnya, maka harga akan naik, dan berlaku sebaliknya. Jika penilaiannya buruk, maka akan mengalami kerugian. Keuntungan pada saham ini, jika saham naik atau nilai baik, maka akan sangat besar yang kita dapatkan. Walaupun modal yang ditanamkan sedikit, jika sahamnya naik, maka kita akan mendapatkan hasil keuntungan yang berlipat-lipat. Kerugiannya, mempunyai risiko yang hilangnya modal jika ditanamkan jika perusahaan bangkrut. Hal ini sama bisa terjadi jika saham turun. Yang kelima, ada obligasi. Hutang jangka panjang yang bersifat tertulis dalam sebuah kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang, yang mana wajib membayar hutangnya jika disertai bunga atau penerbit obligasi dan pihak menerima piutang atau pembayaran yang dimilikinya. Berikut bunga pemegang obligasi, di mana pada umumnya tanpa ada jaminan atau aktiva. Keuntungannya dapat menjualkan obligasi atau capital gain. Kerugiannya, risiko dari tingkat suku bunga perusahaan terkait memiliki tidak mampu membayar kupon obligasi, maupun risiko perusahaan yang tidak mampu jika mengembalikan pokok obligasi.